Kewibawaan Jokowi dalam kancah global, diuji melalui presidensi G20. Ditulis oleh Tantra. Presidensi Group of 20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk pertama kalinya, Indonesia ditunjuk memimpin sebuah forum kerjasama 20 negara utama dunia dari sisi kekuatan ekonomi, selama 1 tahun dari tanggal 1 Desember tahun 2021 hingga tanggal 30 November tahun 2022. Presiden Joko Widodo resmi memegang estafet kepemimpinan tersebut, pada KTT G20 di Roma, Italia, pada tanggal 31 Oktober tahun 2021 dari PM Italia Mario Draghi. G20 adalah representasi dari kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Negara G20 terdiri dari 19 negara dan satu kawasan, yaitu, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan satu kawasan yang tergabung dalam Uni Eropa. Lahir pada tahun 1999, G20 dibentuk dengan tujuan mengatasi krisis ekonomi dunia tahun 1997 sampai tahun 1998 serta menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, saling menguntungkan dan berkesinambungan. Diawali dari pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, pertemuan G20 telah berkembang membicarakan berbagai bidang pembangunan dan sejak tahun 2008 mulai menjadi pertemuan kepala negara dan pemerintahan. Dari tujuan dibentuknya tahun 1999 untuk mengatasi krisis ekonomi dunia, saat ini dunia dihadapkan lagi dengan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat krisis multidimensi dari pandemi COVID-19. Untuk itu, sebagai presidensi G20, Indonesia mempertimbangkan suatu upaya bersama dan inklusif dalam mencari solusi pemulihan dunia dengan semangat kebersamaan yang berkesinambungan. Mengusung tema, Recover Together, Recover Stronger, presidensi Indonesia fokus pada 3 sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu, penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi. Di atas kertas dan dalam pelaksanaannya nanti, semua teori, tema atau target yang ingin dicapai Indonesia dalam KTT G20 di atas, mungkin sebagai hal biasa yang semua negara G20 dapat melaksanakannya. Pun dalam penunjukan Indonesia sebagai presidensi G20 di tahun 2022 ini, di mana efek negatif dari keterpurukan ekonomi dunia grafiknya terus menunjukkan tren kenaikan di tahun ini, adalah juga hal yang tidak terlalu istimewa. Toh semua anggota G20, dipastikan akan menerima giliran sebagai presidensi. Memang sosok Jokowi yang telah mendapatkan tempat di kancah global, sedikit banyak mempengaruhi faktor keterpilihan Indonesia sebagai presidensi G20. Namun faktor ketokohan Jokowi menjadi lebih istimewa lagi, justru disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga oleh semua negara di dunia, yaitu invasi militer Rusia terhadap Ukraina. Amerika Serikat melalui Ukraina sebagai anggota NATO, ingin terus memperluas hegemoninya sampai ke perbatasan Rusia. Langkah ini dijawab Moskow dengan invasi militer, karena menganggapnya sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis dan pertahanan nasional Rusia. Meskipun Ukraina bukan anggota G20, namun invasi militer Rusia terhadap Ukraina secara langsung maupun tidak langsung, telah menumbuhkan perselisihan terbuka antara negara pro-Rusia dengan negara anggota NATO, yang mayoritas dari kedua pihak terlibat aktif dalam keanggotaan G20. Tak pelak, urusan presidensi G20 Indonesia 2022 mulai terasa pelik, sensitif, dan sangat politis. Konflik kepentingan dan konstelasi politik berimbas dan terefleksi dalam dinamika G20 yang terasa sangat panas, dengan ego masing-masing negara yang menganggap satu negara tidak pantas atau tidak perlu untuk hadir dalam forum ini. Sementara negara lainnya merasa benar dengan pembelaannya masing-masing. Posisi Indonesia sebagai presidensi G20 yang berada di antara tarik-menarik kepentingan negara-negara yang tengah berkonflik, menjadi semacam tumpuan pelampiasan oleh kedua pihak yang bertikai dan memaksakan Indonesia untuk memihak salah satu. Inilah keistimewaan Indonesia saat ini sebagai presidensi G20 tahun 2022. Di antara fokus utama pembahasan ekonomi dan penguatan ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada permasalahan krisis di Ukraina yang melibatkan anggota G20 di dalamnya. Di satu sisi, Indonesia harus mencari jalan keluar dari tekanan dan ancaman pemboikotan terselenggaranya KTT G20 oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, KTT G20 harus terselenggara dengan baik dan sukses demi kepentingan nasional yang lebih luas. Sebab terdapat banyak manfaat strategis yang dapat diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri dan pembangunan sosial.
Keberhasilan Indonesia sebagai presidensi G20 terhadap isu utama yaitu pemulihan ekonomi global, serta kemampuan memberikan kedudukan yang sejajar dan sederajat terhadap semua anggota G20 dalam satu forum, adalah sebuah momentum bagi Indonesia memperoleh kredibilitas dunia. Dilema ini tidak hanya selesai dengan narasi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, atau Indonesia netral dan menghormati semua negara, tanpa sebuah tindakan dan usaha nyata. Dalam hal ini, strategi dan kewibawaan Presiden Jokowi terhadap upaya dan lobi-lobi yang dilakukan kepada dua pihak yang bertikai, menjadi faktor penentu diterimanya sikap Indonesia terkait krisis di Ukraina dalam forum G20. Dalam pernyataan sebagai presidensi G20 yang diunggah Sekretariat Presiden dari Istana Bogor tanggal 29 April tahun 2022, Presiden Jokowi mengungkapkan telah melakukan pembicaraan via telepon dengan beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota G20, serta tak ketinggalan melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina. Apakah strategi dan diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini akan berhasil, terutama dalam mengatasi tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Disinilah sebagai presidensi G20, kewibawaan Presiden Jokowi dalam kancah global akan diuji. Dari pelaksanaan dan hasil yang didapat di KTT G20 Bali November tahun 2022 mendatang, kita semua dapat mengetahui seberapa besar wibawa dan kredibilitas Presiden Jokowi di mata dunia internasional. Bagaimana menurut Anda? Saran dan komentar dari Anda kami nantikan.